Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 6, Kakak Seperguruan. Saat itu, keluarga Tang, keluarga Zhu dan beberapa keluarga kecil berhasil bangkit melalui hubungan mereka dengan keluarga Qin. 10 tahun yang lalu, seluruh anggota keluarga Qin dibunuh. Selain keluarga Zhu yang mengulurkan sedikit bantuan, semua orang seperti tidak kenal dengan keluarga Qin sama sekali. Keluarga Qi, keluarga Hua, keluarga Su, dan keluarga Tang yang lupa budi. Orang-orang ini, Thomas Kin akan membuat mereka semua membayarnya. Thomas Kin mengeluarkan telepon lalu menekan nomor telepon yang sudah lama dia simpan di teleponnya, tetapi belum pernah dia telepon. Setelah beberapa detik, panggilan itu tersambung, dan suara di sisi lain terdengar emosional dan gugup. Kakak seperguruan junior, apakah ini kamu? Yang menjawab telepon adalah adik seperguruan Thomas Kin. Guru Thomas Kin, Yansen Ye, pada tahun-tahun awalnya ketika melakukan perjalanan keliling dunia, pernah menerima beberapa murid, dan memberikan mereka beberapa petunjuk. Orang-orang ini telah sukses luar biasa. Ada yang mempunyai kekuasaan luar biasa, ada pula yang mempunyai kekayaan yang bisa menandingi sebuah negara. Hanya saja orang-orang ini hanyalah memiliki bakat yang biasa, dan guru pun hanya memberikan beberapa petunjuk. Sedangkan Thomas Kin adalah murid yang diajar langsung oleh Yansen Ye. Meskipun dia mulai lebih lambat dari mereka dan lebih muda dari mereka, tapi dengan adanya guru yang selain mengajarinya juga mencontohkan di sampingnya, dia mempelajari keterampilan yang sebenarnya. Jadi orang-orang ini pun memanggil Thomas Kin sebagai kakak seperguruan. Bahkan walaupun beberapa dari mereka lebih tua 20 tahun dari Thomas Kin, mereka tetap menyebutnya demikian. Dalam pandangan mereka, uang dan kekuasaan terlalu kekanak-kanakan jika dibandingkan dengan metode guru mereka. Jika guru menginginkannya, dunia ini pun akan menjadi barang di sakunya. Mereka sangat mengagumi sang adik seperguruan, yang bisa mendapatkan ajaran guru yang sebenarnya. Dulu hanya karena beberapa patah kata dari guru saja sudah bisa membuat mereka meraih prestasi hari ini. Apalagi kakak seperguruan junior ini yang sudah 10 tahun belajar bersama guru, kekuatannya sudah di luar imajinasi mereka. Karena itu, selain mengagumi Thomas Kin, para adik seperguruan ini bisa dibilang segan. Layaknya rasa hormat dan segan kepada guru. Orang yang menjawab telepon adalah Axel Sun, adik seperguruan kedua dari Thomas Kin. Dia adalah orang pertama yang pernah diberi petunjuk oleh guru, dan sekarang dia adalah orang yang bertanggung jawab atas Donghai, tokoh besar. Berbicara dengan seorang pimpinan, Thomas Kin sama sekali tidak merasa canggung, wajahnya tenang dan acuh tak acuh. Ya, aku sudah kembali ke Donghai. Axel Sun sangat bersemangat, dia pernah bertemu sekali dengan kakak seperguruan junior 10 tahun yang lalu, sekarang 10 tahun telah berlalu, apakah dia bisa bertemu dengannya lagi? Kakak seperguruan junior, Anda ada di mana? Aku akan mengirim mobil untuk menjemput Anda. Tidak, aku akan pergi sendiri. Orang yang memenuhi syarat untuk diantar jemput oleh Axel Sun sendiri, di seluruh provinsi Handong tidak lebih dari 5 orang. Tapi dalam pandangan Axel Sun, menjadi supir bagi kakak seperguruan junior adalah suatu kehormatan. Kamu tidak perlu menjemputku. Aku sudah ada di rumah sekarang, ada beberapa hal yang perlu kamu periksa. Oke, perintahkan saja. Thomas Kin berkata, coba periksa. Keluarga Kin yang dibunuh 10 tahun lalu semuanya dimakamkan di mana? Beberapa menit kemudian, Axel Sun menelepon kembali. Kakak seperguruan junior, sudah diperiksa, anggota keluarga Kin, yang dibunuh 10 tahun lalu,
dimakamkan di gunung timur lereng utara. Di situ adalah tanah tandus. Oke, aku mengerti. Selesai berbicara, Thomas Kin menutup telepon. Suasana hati Axel Sun tidak tenang untuk waktu yang lama. Bisa berlatih bersama guru. Mau berapa tahun pun tidak cukup. Guru tidak hanya memiliki keterampilan medis terbaik, tetapi juga memiliki kungfu yang tak tertandingi. Bagaimana kakak seperguruan junior bisa melepaskan kesempatan berlatih dengan guru dan kembali ke Donghai? Keluarga Qin 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu, Axel Sun bukanlah orang yang bertanggung jawab atas Donghai, dan dia tidak tahu banyak tentang situasi di sini. Kakak seperguruan junior sepertinya bermarga Qin. Memikirkan hal ini, Axel Sun tiba-tiba menggigil. Jangan-jangan, kakak seperguruan junior adalah orang keluarga Qin. Tiba-tiba ada angin dingin melewati belakang punggung Axel Sun, bulu kuduknya pun merinding di sekujur tubuhnya. Jika kakak seperguruan junior benar-benar orang keluarga Qin, maka Donghai. Kemungkinan sesuatu yang besar akan terjadi. Axel Sun berpikir sejenak, lalu dengan cepat mengeluarkan telepon dan menelepon adik seperguruan ketiga, Weston Meng. Weston Meng, orang terkaya di Provinsi Handong, menempati peringkat ke-6 dalam peringkat China Forbes. Masuk 2 tahun lebih lambat dibandingkan Axel Sun, dia juga merupakan adik seperguruan ketiga dari Thomas Qin. Ketua Sun, kenapa tiba-tiba terpikir untuk meneleponku? Nada suara Weston Meng masih sangat rileks. Axel Sun berkata, kakak seperguruan junior sudah kembali. Kakak seperguruan junior. Kakak seperguruan junior yang mana? Omong kosong, berapa banyak kakak seperguruan junior yang kamu miliki? Kamu bilang dia sudah kembali. Weston Meng terkejut. Selain Axel Sun kakak seperguruannya, yang tersisa adalah kakak seperguruan junior yang telah menemani guru selama 10 tahun. Apakah kakak seperguruan junior telah turun gunung? Kembali ke Donghai. Ketua Sun, apakah kakak seperguruan junior menghubungimu? Axel Sun berkata, kakak seperguruan junior meminta aku untuk mencari tahu tentang keluarga Qin 10 tahun yang lalu. Kamu harusnya ingat, kakak seperguruan junior juga bermarga keluarga Qin, kali ini kembali ke Donghai, takutnya tidak segampang itu. Weston Meng adalah penduduk asli, dan dia tahu sedikit tentang apa yang terjadi saat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa kakak seperguruan junior ternyata adalah anggota keluarga Qin. Keluarga Qi, keluarga Hua, keluarga Su. Kelihatannya akan habis. Ketua Sun, tolong beritahu kakak seperguruan junior, jika ada yang diperlukan dariku, Weston Meng, aku akan berusaha sekuat tenaga. Setelah menutup telepon, Axel Sun memanggil orang kedua. Juan Wang, kepala daerah militer Tenggara, Jenderal Bintang 5 termuda, telah membuat prestasi besar dan merupakan dewa militer kontemporer. Kakak kedua. Ini Axel Sun. Leader Sun, kenapa kamu berpikir untuk memanggilku senior ini? Adik seperguruan laki-laki telah kembali ke Donghai. Juan Wang terkejut. Dia adalah yang tertua di antara banyak bersaudara. Dia juga orang yang paling berwibawa selama bertahun-tahun, tapi dia tahu betul bahwa ada satu orang yang akan selalu mendominasi dia dan bahkan membutuhkannya untuk mengagumi dan menghormati. Itu adalah adik seperguruan laki-laki, Thomas Qin yang telah mengikuti guru selama 10 tahun. Adik seperguruan, aku tidak berada di Provinsi Handong sekarang, aku akan kembali secepat mungkin dan bertemu dengan adik seperguruan laki-laki secara langsung. Orang-orang ini, di dunia, adalah orang-orang yang memiliki kekuatan besar dan kaya, tetapi di mata mereka, dapat bertemu dengan Thomas Qin adalah kemuliaan tertinggi. Kembali ke pekarangan keluarga Qin, meskipun Bibi Feng masih lemah, dia tetap bangkit dan membereskan halaman dan ruangan kamar sampai rapi dan bersih tanpa noda. Tuan muda ***, kamu sudah kembali.
Melihat Thomas Qin kembali dengan selamat, Bibi Feng akhirnya menghela nafas lega. Keluarga Qin yang sekarang bukan lagi keluarga Qin yang itu. Di Donghai, kita harus selalu waspada dalam melakukan apapun. Keluarga seperti keluarga Tang, bagi keluarga Qin tetap termasuk raksasa, yang tak tergoyahkan. Bibi Feng, jangan khawatir, mereka akan berlutut di depanmu dan meminta maaf dalam beberapa hari. Bibi Feng tercengang, lalu tersenyum pahit. Pikiran tuan muda terlalu sederhana, mereka keluarga Tang yang bermartabat, bagaimana mungkin akan meminta maaf padanya yang hanya seorang pengasuh. Bisa tidak mengganggu tuan muda, menjalani kehidupan dengan damai saja itu sudah bagus. Ketika Bibi Feng hendak masuk ke rumah untuk membuat makanan, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di luar. Seorang wanita tinggi dan anggun berjalan turun dari Audi hitam. Mengenakan rok pendek sepinggul dengan atasan berupa setelan berlengan. Seksi dan menawan, dengan rambut panjang tergerai di punggung, wajahnya sangat cantik. Dia adalah putri dari keluarga Zhu, Melissa Zhu. Kak Thomas. Apakah kamu Kak Thomas? 10 tahun tidak bertemu, penampilannya banyak berubah. Ketika dulu dia bermain dengan Melissa Zhu, dia baru berusia 12 tahun. Kak Thomas, ini Melissa. Thomas Qin juga menunjukkan sedikit senyuman. Melissa, 10 tahun tidak bertemu, aku sampai tidak bisa mengenalimu. Melihat sosok Thomas Qin yang tinggi dan tampan, di lubuk hatinya, Melissa Zhu juga merasa sayang, keluarga Qin ternyata bisa menjadi seperti ini. Selain Melissa Zhu, ada beberapa orang di belakangnya, semuanya adalah sesepuh keluarga Zhu. Seorang pria paruh baya berjalan dengan cepat menghampiri, mengerutkan kening ketika melihat Thomas Qin. Beraninya kamu kembali. Nama keluarga Qin kalian sudah terkenal jelek di Donghai, apa kamu tidak tahu? Bukannya malah melibatkan kami keluarga Zhu dalam masalah kalau kamu kembali. Orang yang berbicara, bernama Gael Zhu, adalah anak tertua dari keluarga Zhu, juga paman dari Melissa Zhu. Kesehatan Tuan Besar Rian Zhu telah menjadi semakin buruk beberapa tahun ini, dan pada dasarnya di keluarga Zhu kata-kata Gael Zhu lah yang didengar. Melissa Zhu mengerutkan kening saat mendengar ini. Paman, apa yang kamu katakan? Kak Thomas kan tidak pergi ke rumah kita setelah kembali. Kenapa dibilang melibatkan keluarga Zhu dalam masalah?